Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, Maha suci Allah yang menguasai alam jagat ini. Zat yang menguasai 7 petala langit dan 7 petala bumi, bahkan lebih daripada itu. Tidak ada setetes air yang mengalir, selembar daun yang jatuh, tidak ada detakan jantung, desahan nafas, kecuali semua itu berasal dari pengawasan Allah. Sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, marilah kita senantiasa bersalawat kepadanya. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Man sholla alayya wajabat selahu syafaatin," yang artinya siapa yang senantiasa bersolawat kepadaku maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, insya Allah saya akan membawakan ceramah yang berjudul Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Fi'il. Mengapa disebut tahun Fi'il? Karena pada saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada segerombolan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah, yang ingin memindahkan Ka'bah ke negara mereka. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melemparkan gerombolan tentara gajah itu dengan batu-batu seperti hujan batu. Maka dari situlah disebut tahun gajah. Ada seorang anak yang bertanya, kata ibu saya, waktu dia melahirkan saya di rumah dibantu oleh dukun beranak, ada segerombolan semut yang menyerang kue yang ada di atas meja. Nah, berarti saya lahir tahun semut dong. Ya, memang itu segerombolan, tetapi itu tidak mengganggu dan tidak ada kaitannya dengan ajaran agama Allah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke bumi tidak semata-mata hanya ingin menikmati hidup di dunia saja, tetapi beliau dititipkan misi yang sangat mulia. Misi tersebut dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dilahirkan atas rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada umatnya yang pada waktu itu masih di era kejahiliahannya. Beliau berkorban lahir dan batin dan tidak mengharap imbalan. Beliau hanya ingin menggiring umatnya dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Apakah kita berpikir jika dulu Rasulullah SAW tidak berdakwah, hanya duduk diam saja dan membiarkan umatnya berkecimpung dengan kebodohan yang ada di dunia, sehingga sampai pada saat ini, sekarang kebodohan itu masih ditunaikan oleh kita sendiri. Minum minuman keras, mengonsumsi narkoba secara terang-terangan, pembunuhan yang ada di mana-mana, bahkan melakukan aktivitas zina secara bebas. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jika hal tersebut terjadi? Maka dari itu, kita sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran, setidaknya kita merasa bersyukur karena Rasulullah SAW telah merubah keadaan seperti sekarang ini. Walaupun masih banyak di antara kita yang masih melenceng di jalannya dan juga masih terkesima oleh kilaunya dunia. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu bertobatlah. Allah masih meridhoi hambanya dan membukakan pintu taubat kepadanya.
Semoga kita merupakan salah satu dari mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah gentar ketika ada ancaman yang menderanya. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun yang menghambat beliau ketika ingin menyebarkan agama Islam. Beliau merupakan pahlawan yang patut menjadi idola bagi kita semua, karena beliau berani kepada siapapun yang ingin menghancurkan dan ingin menjatuhkan beliau pada saat beliau menyebarkan agama Islam. Bukan malah mengidolakan artis-artis yang ada di luar negeri atau artis-artis pemain sinetron yang ada di televisi, karena dia tidak meninggalkan bekas-bekas ajaran agama yang dapat kita ambil hikmahnya. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, umat yang telah digiring oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kebodohan menuju kebenaran, wajib bagi kita berterima kasih kepadanya. Bagaimana kita berterima kasih kepadanya? Dengan mengikuti setiap sunnah dan mengikuti setiap apa-apa ajarannya dan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti melakukan puasa Senin Kamis, melakukan sedekah, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Dengan mengikuti sunnah dan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencintai kita dan kita senantiasa akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang senantiasa mencintai sunnahku, maka dia termasuk golonganku. Mungkin cukup sekian ceramah yang sempat saya bawakan. Jika ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihannya, jangan dikembalikan, saya ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.